Halo guys, selamat datang kembali di channel Anak Bos alias Anak Boarding School. Dan masih bersama gua, Putra. Lagi ngendok-ngendok di kamar, lagi ngayal jorok, lagi pusing-pusingnya jalanin hidup. Tiba-tiba kepikiran, gue ini hidup buat apa ya? 10 tahun lagi gue bakal kayak gimana ya? Pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita nggak nemuin jawabannya, udah bikin kita stuck, lumpuh, dan gak akan berani untuk ngambil langkah berikutnya. Kenapa? Kadang kita sering serapuh ini sob, karena kita hidup di era yang menuntut untuk kita menemukan passion kita. Temukan passion lu, ciptakan takdirmu sendiri. Kedengarannya keren sob, namun sebenarnya ini beban banget. Kayak seolah-olah kita tuh dilepas di tengah lautan, terus kita suruh menemukan pulau kita sendiri. Mantap. Yang akhirnya kita panik, kita hilang arah, kita nggak nentu gitu. Gue mesti ngapain, gue mesti ke arah mana. Kita lost, ujung-ujungnya ngambang di tempat. Menariknya, di manual book kehidupan kita, Islam sudah mengajarkan sob, sebuah konsep yang radikal. Identitas dan tujuan hidup kita itu bukan sesuatu yang kita mulai dari nol, namun itu sudah ada sejak awal kita dilahirkan sob. Siapa kita? Siapa diri kita? Di sini Allah SWT telah memberikan kita jabatan bahkan sejak kita lahir sob. Jabatan yang murni langsung dari yang Sang Maha. Jabatan pertama, Abdullah, hamba Allah. Ini jabatan plus gelar utama kita sob, selama kita menjalani misi di bumi ini. Jabatan ini langsung mengarahkan kita sama Sang Maha gitu. Jabatan ini yang membuat kita sadar kita tuh memiliki atasan sob. Ini adalah hubungan kita langsung dengan atasan kita. Dalilnya bisa sama-sama kita cek di Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, untuk beribadah, untuk menghamba. Artinya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Jelas, mission objektif kita yang paling utama mengabdi sob, beribadah. Ini adalah jangkar yang membuat hidup kita langsung mengarah vertikal, hubungan langsung dengan Sang Maha Pencipta. Jabatan kedua, Khalifatullah fil ard, wakil Allah di muka bumi. Selain memiliki hubungan vertikal, kita juga memiliki hubungan horizontal sob. Sebagai khalifah, sebagai wakil Allah, sebagai yang menggantikan dalam tanda kutip untuk memakmurkan, untuk menjalankan kehidupan di muka bumi. Nah ini dalilnya sudah pernah kita bahas di episode sebelum-sebelumnya sob. Bisa kita cek di Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada malaikat, aku ingin menjadikan di bumi khalifah, wakil. Kata Allah, Allah ingin nih ada wakil nih, ada wakilnya Allah nih di bumi nih, yang ngatur, yang memanajemen kehidupan di bumi. Nah, tugas kita sob, mengelola bumi ini sebaik mungkin. Nah, kenapa kebingungan itu muncul sob? Karena kita mencampur adukan tentang siapa kita dan kita harus ngapain gitu. Analoginya biar gampang, gue bikin kayak pemain bola gitu. Bayangin kita ini adalah sebuah tim sepak bola sob. Identitas diri lo, diri gue, ini udah jelas. Pemain bola, gak usah tanya lagi siapa gue, siapa aku. Gak usah, tujuan utamanya udah jelas, menangin pertandingan. Nah, fokus kita cukup satu, gimana caranya kita menangin sob. Jadiin diri kita di posisi kita ini, entah posisi lu back, kiper, striker, jadiin diri kita dengan posisi itu menjadi pemain terbaik. Kalau lu back, ya jangan nangkep bola. Kalau lu striker, ya nggak usah mundur-mundur sampai belakang banget. Maksudnya gimana? Ya kalau sekarang lu lagi diposisiin, lu menjadi seorang pelajar, ya udah lakuin diri lu untuk belajar yang optimal gitu. Kalau sekarang kita diposisiin sebagai pedagang, ya udah kita berdagang secara optimal. Jadi pedagang yang jujur, jadi pedagang yang baik, nggak ngerugiin orang lain. Nah itu ibadahnya kita di situ sob. Kalau lu jadi seorang seniman, ya udah, lu ciptain tuh sebuah keindahan untuk memvisualkan sesuatu yang baik gitu. Nah apalagi lu yang bener-bener ada di dalam roda pemerintahan yang mengatur kehidupan masyarakat sob, yang memang benar-benar sebagai khalifah gitu, yang mewakili. Sekali lagi, khalifah wakil kan. Ya jadi khalifah yang baik. Tak perlu resah mencari siapa dirimu di tengah dunia yang fana, karena Sang Pencipta telah memberikan kita gelar Sang Hamba dan Khalifah
yang mulia. Cukup jalani peran kita dengan taat dan takwa, karena disitulah kita akan temukan makna surga sesungguhnya. Nah sob, apa perannya lagi lu jalanin sekarang? Dokter? Karyawan? Pelajar? Dan gimana cara lo melihat peran itu sebagai bagian dari tugas, kehambaan, dan kekhalifahan yang sedang lu jalanin? Share di kolom komentar biar kita sama-sama belajar. Sekali lagi sob, kebenaran hanya milik yang maha benar. Gua anak bos undur diri. Ciao. Orang kira alim padahal masih nyeleneh. Iman masih tipis mesti gimana neh. Santri modern, laptop di tas, buka kitab tafsir sambil ngoding di kelas. Gak semuanya ngaji, ada yang jago bisnis. Tulis proposal, cuan makin manis. Dibilang anak pesantren, sorry miss. Anak bos di sini cara mikirnya kritis. Bukan anak pesantren, kuma anak bos. Anak boarding school tapi gaya host. Kitab di meja, sneakers di kaki. Tetap ngaji walau kadang belum ngerti.